Creativity is a piece of thought that can be seen through artworks. In the event called Pop Art, several creators have the opportunity to showcasing their various interesting artworks. Come with me to see masa kini. Number of creators showcase installations representing their creative works. Bumi Langit and Satria Dewa Gatot Kaca represented iconic superheroes from Indonesia. This installation right here called Patriot. Patriot is the main theme of Bumi Langit. Bumi Langit is an Indonesian superhero-based comics which includes characters such as Gundala, Godam, and other characters right here. While Invia presented an installation entitled Road to Dagelan Fest that hinted at a great event. In the installation, Invia brought in Hai Dudu, Dalang Pelo, Vernalta, and Maple Haven. This year's Pop Art is the second time, held with the theme Collecting Moments and Happiness. Mungkin pertama boleh diceritain dulu konsep bagian besarnya lah dari Pop Art 2022 ini. Ya, kalau Pop Art 2022 ini kelanjutan dari Pop Art sebelumnya yang kita bikin di tahun 2021. Sebenarnya ini keseluruhannya adalah untuk menampung atau untuk menunjukkan dari hasil-hasil karya yang IP-IP yang sudah ada di Indonesia ini dan agar di sini mereka bisa menunjukkan hasilnya dan juga nanti kita itu gunanya adalah untuk menjembatani dengan pengunjung atau masyarakat Indonesia secara umum ya, ataupun juga dari sini kita bisa melihat adanya nanti interaksi dengan apakah IP yang ada di sini itu bisa bertemu dengan industri bisnis yang lain yang untuk kemudian bisa menciptakan industri baru, opportunity, market dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk menjembatani itu semua. Nah tadi kan Mas Erlan mention IP atau intellectual property gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih secara basic atau ya basic knowledge tentang intellectual property itu sendiri tuh apa sih sebetulnya? Jadi kalau dari namanya adalah intellectual property atau kekayaan intelektual. Jadi secara umum adalah hasil apapun yang diciptakan oleh kita manusia itu adalah menjadi sesuatu karya atau suatu hasil itu kita bisa sebut sebagai intellectual property. Jadi kekayaan intelektual kita. Nah, IP secara umum banyak tidak hanya digunakan untuk dalam dunia art seperti ini, tapi juga kalau ngomongnya di hasil orang coding, software, dan lain sebagainya, itu juga merupakan suatu IP, produk yang kemana, karena hasil kekayaan intelektual mereka, hasil ini. Nah, di sini kita memang banyak mungkin bicara mengenai bukan hanya seni ya, bukan hanya seni atau art, ya berbagai macam hal. Kalau bicara art kadang-kadang terlalu spesifik terhadap ini, kan ada juga yang di sana bentuknya dia adalah rangkaian kata, terus kemudian ada juga yang jadi games dan lain sebagainya, bukan hanya art yang berujung dengan gambar, komik, tidak harus seperti itu. Ada juga jadi film dan lain sebagainya. Jadi hasil kekayaan intelektual itu yang kita hadirkan di sini semua. Jadi kalau secara umum adalah ya ini intellectual property dari anak-anak bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Nah, dari intellectual property tadi berapa banyak sih IP-IP yang di showcasing nih di Pop Art ini dan dari berapa kreator? Kalau dari yang ada di sini itu kurang lebih ada 16 IP yang dipasangkan di sini
yang dipertunjukkan. Kalau berbicara mengenai kreatornya, itu it's not necessary bahwa satu IP merupakan satu kreator gitu. Jadi bisa jadi ada yang memang individual, dia mengerjakan itu adalah hasil IP, hasil dia sendiri atau kreatornya dia saja, tapi juga ada yang collaborating, beberapa creator yang akhirnya bergabung terus kemudian saling bekerja sama untuk menjadikan IP. Jadi kurang lebih di sini ada sekitar 16 IP. Media cartoon from the world of comic also involved in Pop Art 2022. Their work is available in newspapers, comic books, and on social media. Media cartoon is known for satirical presentations about daily lives and political issues. Pionicon presented the characters of Juki, Tuti and Friends, and Kalawira. Tantangannya masuk di dunia era digital itu. Kalau dulu kan kurasinya cukup kan biasanya kalau masuk ke koran, terus kemudian misalkan di majalah, komik dan lain sebagainya itu butuh modal untuk ke situ. Jadi kadang-kadang dipilih karya yang benar-benar mempunyai proyeksi, oh ini ya bagus sekali. Dan juga di situ kan sangat diperlukan relasi dan lain sebagainya karena belum banyak yang memfasilitasi hal tersebut. Nah, di sini tantangan kalau untuk yang baru ini sebenarnya kreator itu banyak dari dulu, banyak sekali. Nah, di digital ini semakin mudah orang memperkenalkan karyanya ke dunia luas. Tetapi ada challenge-nya juga bagi mereka karena tadinya yang mungkin yang muncul ini hanya beberapa, saat ini semua kreator bisa menciptakan dan mengeluarkan itu sendiri. Nah, namun kembali kepada masing-masing kreator untuk siapa yang akhirnya bisa memarketkan hasil kreasi mereka itu ke masyarakat umum dan juga terus kemudian itu menjadi bisa dijadikan kekayaan intelektual mereka yang kemudian bisa menghasilkan dan atau dalam arti menghidupi. Among the creators' installations in Pop Art 2022 was an installation entitled Galeo Anak Segara. The installation portrayed the daily lives of people living near the ocean of Indonesia. The idea of the fantasy story came from the interest of its creator, Andra Fembriarto, in the ocean. Started with a short story, the tale of Galeo develops. Bayangkan sebuah dunia yang seluruhnya lautan. Di sana ada masyarakat yang hidup di tengah segara belantara, di mana setiap anak harus lulus ujian Ikiro, ujian membaca tanda alam bahari yang sangat berbahaya. Galeo, seorang anak penakut, memilih untuk kabur dari ujian itu. Mungkin aku penasaran banget sih Mas tentang Galeo Anak Segara ini awalnya seperti apa, boleh diceritakan? Ya, Galeo Anak Segara itu adalah cerita fantasi yang mengangkat dunia bahari ya, gitu. Dan ini sebenarnya ceritanya diawali dengan judul Tapak Air di tahun 2011. Dan saya tuh dari dulu pengen bikin film. Cuman kan susah ya bikin film fantasi, butuh dana banyak, butuh kru banyak gitu. Tapi ceritanya tuh udah ada di kepala dan akhirnya di 2019 saya memberanikan diri untuk menuangkan cerita itu ke dalam bentuk novel. Novelnya namanya Galeo Anak Segara. The novel Galeo Anak Segara tells a story about two main characters, Timia and Galeo. The questions about Galeo's stubbornness become the story in the novel.
gitu, dari awalnya sebuah cerita besar dulu nih ya ceritanya, kemudian dibikin novel dan akhirnya bisa dibuatkan Macam-macam. macam-macam. Jadi dari novel, nggak lama setelah novelnya jadi, saya berkenalan dengan studio animasi di Malang, namanya Oro Animation. Jadi Oro dengan studio saya sendiri, studio Amarana, kita bikin animasi pendek judulnya Cipak Cipuk, yang ceritanya itu diambil cuplikan dari novelnya. Dan sebenarnya gambar ini itu tuh dari Cipak Cipuk. Ya, hey, I'm Andra and I'm a filmmaker from Indonesia. In the making of the short animation film, Andra and his studio, Amarana, collaborated with other parties like Oro Animation Studio, VC8 Studio, and other partners. Uniquely, during the process of the movie making, all coordination was held online until the production of the animation film Cipak Cipuk finished. Andra hopes this story could introduce the Indonesian culture to the public in Indonesia and abroad. Ya, jadi saya tuh sebenarnya jatuh cinta sama kisah fantasi itu karena kalau kita nonton Star Wars atau Lord of the Rings, itu saya juga suka ngelihat behind the scene-nya, cara pembuatannya. Dan saat saya ngelihat cara pembuatannya, saya malah secara nggak langsung tuh jadi terbuka sama budaya-budaya yang ada di dalam cerita itu. Kalau nonton Lord of the Rings atau Harry Potter kan kita jadi terekspos sama budaya Eropa kan. Nah, saya ingin melakukan itu ke semua orang di dunia ini, tapi untuk mengekspos budaya Indonesia. Maka dari itu saya mempelajari dan merasakan nilai-nilai budaya di Indonesia untuk dijadiin satu cerita ini gitu. Jadi contohnya yang diangkat banget di Galeo Anak Segara tuh budaya bahari. Jadi saya sempat jalan-jalan ke desa-desa atau kampung-kampung pesisir seperti Bajomola di Wakatobi, Lamalera di Lembata, dan selain pesisir saya juga sebenarnya belajar banyak dari kampung-kampung di pedalaman. Karena sebenarnya ya sebagai nelayan mereka tuh juga ngelihat laut itu seperti kebun. Jadi kayak mindset berkebun itu tuh diaplikasikan di laut juga. Sehingga saya jadi belajar berkebun juga di kampung-kampung yang di pegunungan. Apart from delivering the country's cultural values, Andra uses a creative approach to show the culture in the fantasy world of Galeo Anak Segara, inspired by the existing culture. Ini ada kayak seperti kacamata berenang atau apa tuh Mas? Boleh diceritakan? Jadi ini kalau di cerita Galeo saya sebut ini mata air. Cuman inspirasinya itu dari kacamata carumeng dari orang Bajo di Wakatobi. Dan mereka bikin ini pakai kayu dan mika gitu. Dan ini bisa dipakai sampai ke dalam 20 meter gitu. Mau coba berenang? Boleh. Andra is currently waiting for his comic to be published in the United States of America. Kalau proses dari awalnya, kemudian sampai sekarang ini ya terlahirlah banyak karya dari sebuah cerita. Apa sih yang menjadi tantangan tersendiri dari Mas Andra untuk mengerjakan? Sebagai kreator sebuah IP ya, tantangannya pasti klasik, dana. Karena nggak punya dana jadi sulit untuk merangkul banyak orang untuk terlibat dalam IP-nya gitu. Cuman memang karena itu modal terbesar hanya punya kegigihan aja gitu. Jadi bikinlah novel dulu. Terus kalau udah ngumpulin dana sendiri, terus ya minta keluarga gitu, bisa abis itu ngajak studio-studio lain untuk bikin animasi. Dan saya sangat bersyukur setelah animasinya jadi gitu, ada yang percaya ya dengan cerita ini dan mau membantu produksi komiknya. Nah, komiknya ceritanya itu adaptasi dari novelnya itu sendiri. Dan yang membantu produksi komik itu adalah VC8 Entertainment yang 2023 awal itu pengen kita terbitkan di Amerika. Rencananya. Wah, semoga gitu. lancar ya Mas ya. Amin. Ya, saya sangat berterima kasih ya udah diundang sama teman-teman Pop Art bisa dibikinin instalasi di sini. Jadi harapannya sih orang-orang yang datang ke sini tuh jadi semakin mengenal
IP saya, cerita saya, dan juga cerita teman-teman yang ada di sini. Selain itu, kalau dari sisi ekonomi ya harapannya mereka beli novelnya ya, gitu. Tapi lebih besar dari itu, saya tuh ya punya mimpi bahwa orang Indonesia tuh sangat menjagokan IP Indonesia itu sendiri. Dan ini pop art itu jadi apa ya? Jadi wahana atau wadah yang bagus banget untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta orang Indonesia terhadap IP-nya sendiri gitu. Jadi nggak melulu harus apa namanya konsumsi yang dari luar gitu. At Pop Art 2022, not only the virtual-based, we could also find the text-based products. Yang Terdalam. It is the development of intellectual property that started from the creator's love of writing and watching the phenomenons in the general society. Mas Reza, boleh diceritain nih, gimana sih awal mulanya ada munculnya Yang Terdalam tuh gimana? Sebetulnya kita tuh menangkap fenomena kegalauan dari para remaja netizen. lah ya kan. Iya. Ya pada saat itu emang ya kita ngelihat bahwa orang-orang suka nih sama konten-konten yang emang menguras emosional ya. Baik itu maksudnya nggak hanya ngomongin tentang kesedihan sih, sebenarnya kan ada juga yang senang sama konten yang lucu-lucu, bahagia gitu kan. Tapi juga kan emang ada yang senang sama konten-konten yang emang galau lah gitu. Nah pada akhirnya awalnya tuh kita bikin kayak, karena beberapa dari kami dulunya tuh kami berempat dan empat-empatnya emang suka nulis lah gitu, iseng-iseng gitu kan. Terus akhirnya kita nulis quotes-quotes gitu, terus akhirnya kita publish beberapa mulai rajin upload di Instagram. Itu 2015 itu kita mulai upload di Instagram, terus 2016-an gitu kita upload juga di Tumblr dulu tuh. Terus kita mulai ngerambah ke Twitter, terus kita ngerambah juga ke YouTube gitu, terus sama sosial media lainnya lah gitu. Nah kalau misalkan ditanya sebetulnya si Yang Terdalam itu gimana ceritanya, kita tuh mengawali si Yang Terdalam itu dari 2015, terus di 2015 itu sebenarnya kan kita masih yang iseng-isengan lah gitu. Starting on Instagram, the account Yang Terdalam have had 995,000 followers. Sekitar 2018-an itu kita udah mulai agak serius untuk ngegarapnya mau dijadiin seperti apa, dan kemudian di 2019 itu kita akhirnya mikir kayak ini kayaknya kita harus benar-benar lebih mantengin lagi secara konsepnya. Kita buat si Yang Terdalam ini menjadi IP yang mana ini bukan hanya sekedar akun galau-galauan doang, tapi juga kita berharap ya bisa menjadi teman bercerita tentang kisah yang dalam aja sih gitu, tentang apapun sebenarnya ya, nggak hanya tentang kesedihan terhadap pasangan, kegalauan terhadap gebetan atau apa segala macam, tapi juga bisa hal-hal yang bersangkutan dengan kayak dengan dirinya sendiri, dengan karirnya, dengan keluarganya dan lain-lain. Kalau Yang Terdalam sendiri berarti sampai sekarang ini apakah masih 4 orang yang tadi itu yang pertama, atau sudah misalkan berkolaborasi dengan siapapun bisa tulis di Yang Terdalam gitu, atau gimana Mas? Untuk sekarang sih kita masih berdua doang, kami masih tinggal berdua sekarang gitu. Saya dan partner Agung Novelisius itu dari tahun 2019-an lah ya. Nah, di belakang kita nih udah ada salah satu instalasinya namanya
Pohon harapan ya? Pohon harapan. Nah, apa sih di balik pohon harapan ini dan goalnya apa sih buat mungkin orang-orang yang datang ke sini terus bisa interaksi sama instalasinya ini? Oke. Jadi sebetulnya balik lagi ya, karena kita emang text base, IP yang text base gitu. Jadi kita mencoba untuk gimana caranya bisa memancing orang-orang yang datang ke kebun kita untuk berinteraksi lah gitu kan. Dengan itu makanya kita coba untuk bikin pohon harapan ini, dan kita juga pengen tahu harapan-harapan mereka setelah menjalani COVID selama 2 tahun kebelakang ini seperti apa gitu. Dan kita juga mau memberikan apa ya istilahnya ya, wadah lah untuk itu, karena kan balik lagi ke yang tadi aku bilang bahwa yang terdalam adalah sahabat untuk orang-orang ya, untuk mengisahkan sesuatu hal yang mendalam dan segala macam kayak gitu. Kalau dari Mas Reza sendiri, struggle apa sih yang biasanya dihadapin ketika seorang kreator memiliki nih intellectual property mereka dan pengen mengkomersialisasikan gitu? Jadi sebenarnya karena apa ya, tantangannya adalah karena kami adalah text based IP ya, itu yang agak PR. Kalau ya kayak teman-teman di sini gitu, IP-IP yang ada di sini kan semuanya emang visual based kan. Itu dia makanya kenapa akhirnya kami membuat sebuah instalasi yang seperti ini gitu, pohon harapan ini, itu karena kita mau masih menunjukkan bahwa kami tuh bukan visual based tapi masih text based-nya tetap ada. Nah kalau misalkan ditanya, ya itu tadi, kita nggak bisa menunjukkan sosok yang terdalamnya dalam bentuk visual, cuma nanti ke depannya kami juga akan mempersiapkan itu sih sebetulnya. Emang lagi digodok juga untuk si karakter dari si yang terdalam ini, yang merepresentasikan si yang terdalam ini. Nah, mungkin bisa dibocorin dikit mungkin yang lagi sekarang dikerjain ini apa nih Mas dari yang terdalam? Mungkin ada project-project apa? Sebenarnya kita juga lagi mau rilis buku ya, seperti yang ada di sini, ini ada buku. Buku dari kumpulan tulisan kami yang pertama ya, ini buku yang pertama kami mau rilis, itu judulnya Untuk Melewat Kata. Nah ini makanya sebenarnya ini teasing juga di sini, buku ini hadir sekalian buat ngeramein juga, mau ngelihat juga antusiasnya seperti apa dari si buku ini sih gitu. Nah terus ya itu tadi development, kemudian ada development buat si karakter dari si yang terdalam juga gitu. Terus ya ada beberapa proyek lainnya sih yang lagi mau dipersiapkan gitu. Yang Terdalam has shown the variety of creators' intellectual property represented by the installations at Pop Art 2022. Pop Art 2022 is expected to inspire other creators to be more creative in developing their IP. Jadi utamanya adalah dari para kreator adalah ya tetap berkarya, terus menggali ide dari apa yang ada di Indonesia ataupun apa yang ada di luar. Tidak harus segala sesuatu itu bilang kita original, ini karya anak Indonesia, karena itu harus mengangkat budaya Indonesia atau harus mengangkat hal-hal yang harus selalu berbau Indonesia. Jadi yang terus kemudian hanya terpaku pada saya mau membawa wayang karena itu budaya Indonesia. Not necessary harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Saya mau membawa keragaman atau budaya atau misalkan dari etnis ini ya bisa, banyak hal yang lain. Being creative and innovative is an important message for every creators on being enthusiastic, developing their own intellectual property, as well as being keen to find various opportunities. Keep watching Masa Kini to see other interesting topics.